Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 dan kelas 10 IPA 6 dengan asisten dan sendiri Cynthia Saripianta beserta anggota Rizky Anjani, Putri Febri Hairani, dan Adiaksa Malik Pratama. Di sini kami akan melakukan percobaan uji elektrolit dan non-elektrolit. Adapun tujuan dari percobaan kami ialah yang pertama untuk mengetahui perbedaan antara elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Selanjutnya untuk mengetahui jenis dan ciri-ciri dari elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Dan yang terakhir, membagikan beberapa larutan untuk mengetahui apakah termasuk ke dalam larutan lemah, kuat, dan non-elektrolit. Perumusan masalah dalam penelitian kimia kami ialah yang pertama, apakah larutan kimia tersebut termasuk larutan elektrolit atau non-elektrolit atau elektrolit kuat maupun elektrolit lemah. Yang kedua, apakah ciri-ciri larutan elektrolit, elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Hipotesis. Larutan yang elektrolit akan menyalakan lampu pada rangkaian lampu sederhana dan akan terdapat gelembung gas pada larutannya. Larutan elektrolit lemah akan menghasilkan gelembung gas yang sedikit dan nyala lampu yang redup. Sedangkan larutan elektrolit kuat akan menghasilkan banyak gelembung dan nyala lampu akan terang. Larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik sehingga lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Metode pengujian hipotesis melakukan eksperimen dengan bahan-bahan yang telah disediakan dan mengamati apa yang akan terjadi pada lampu jika digunakan larutan kimia sebagai penghantar. Adapun teori selanjutnya ialah latar belakang. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut adalah zat yang terdispersi, tersebar secara merata. Dalam zat terlarut mempunyai jumlah yang tidak sedikit. Dalam campuran ini bisa disebut dengan solute. Sedangkan zat pelarut adalah zat yang mendispersi atau fase pendispersi. Komponen-komponen zat terlarut. Zat pelarut mempunyai jumlah yang lebih banyak dalam campuran. Zat pelarut ini disebut solvent. Pelarut tidak harus cairan, tetapi dapat berupa padatan atau gas asal dapat melarutkan zat lain. Sistem semacam ini disebut sistem dispersi. Untuk sistem dispersi, zat yang berfungsi seperti pelarut disebut medium pendispersi. Sementara zat yang berperan seperti zat terlarut disebut dengan zat terdispersi, dispersoid. Jika memungkinkan, semua reaksi kimia sebaiknya dilakukan dalam larutan cair, sebab reaksi kimia dalam keadaan padat atau gas memerlukan energi dan teknologi yang relatif mahal karena terjadi pada suhu dan tekanan tinggi. Adapun reaksi kimia dalam pelarut relatif murah karena dapat terjadi pada suhu dan tekanan relatif rendah, sehingga tidak memerlukan perangkat alat yang terteknologi tinggi. Zat-zat yang dilarutkan dapat memiliki sifat yang sama atau berbeda dengan sifat-sifat zat sebelum dicampurkan. Contoh, NaCl adalah zat padat ionik yang jika dilarutkan dalam pelarut air, sifat kovalennya hilang yang kemudian berubah menjadi ionik. Beberapa sifat yang terkait dalam percampuran zat untuk membentuk larutan diantaranya adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada kohigatif, larutan yang bergantung pada molaritas zat bukan pada jenisnya. Dan sifat yang lebih penting adalah kesamaan atau kebebasan suatu larutan. Ada beberapa alasan praktis untuk membuat larutan. Pertama, banyak reaksi-reaksi kimia berlangsung dalam larutan. Reaksi-reaksi biokimia dalam organisme hidup semuanya berlangsung dalam bentuk
lanutan, reaksi-reaksi organik dan anorganik. Semuanya berlangsung dalam larutan. Kedua, reaksi kimia dalam larutan tidak memerlukan reaktor yang tahan terhadap suhu dan tekanan tinggi karena reaksi dalam larutan berlangsung pada suhu relatif rendah dan tekanan atmosfer. 1. Larutan merupakan fase yang setiap hari ada di sekitar kita, suatu sistem homogen yang mengandung dua atau lebih zat yang masing-masing komponennya tidak bisa dibedakan secara fisik disebut larutan. Sedangkan suatu sistem yang heterogen disebut campuran. Biasanya istilah larutan dianggap sebagai cairan yang mengandung zat terlarut. Misalnya padatan suhu gas. Dengan kata lain, larutan tidak hanya terbatas pada cairan saja. Komponen dari larutan terdiri dari dua jenis, pelarut dan zat terlarut, yang dapat dipertukarkan tergantung jumlahnya. Pelarut merupakan komponen yang utama yang terdapat dalam jumlah yang banyak, sedangkan komponen minor yang merupakan zat terlarut. Larutan terbentuk melalui percampuran dua atau lebih zat murni yang molekulnya berinteraksi langsung dalam keadaan tercampur. Semua gas bersifat dapat bercampur dengan sesamanya. Karena itu campuran gas adalah larutan. Jenis-jenis larutan: 1. Gas dalam gas seluruh campuran gas. Pengetahuan mengenai larutan sangat penting karena sebagian besar reaksi kimia dan biologis terjadi dalam bentuk cairan, terutama dalam bentuk larutan dengan pelarut air. Larutan dapat didefinisikan sebagai suatu sistem homogen yang terdiri dari dua komponen atau lebih. Terdapat banyak tipe larutan yang berlainan. Salah satunya dapat dibedakan berdasarkan kemampuannya menghantarkan arus listrik. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik tersebut larutan elektrolit, sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik tersebut larutan non-elektrolit. Ada yang kita lakukan untuk membedakan larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit. Pernahkah kita menguji daya hantar listrik suatu larutan? Daya hantar listrik tersebut dapat dilihat dari menyala atau tidaknya lampu yang digunakan pada alat uji. Alat dan bahan. Pertama-tama kita akan memasuki ke alat. Pertama, bola lampu. Bola lampu yang kita miliki berjumlah 1. Kedua, gabus yang kita miliki berjumlah 1. Ketiga, paku besar yang kita miliki berjumlah 2. Keempat, kabel yang kita miliki berjumlah 1, itu 1 pasang. Yang kelima, penjepit buaya yang kita miliki berjumlah 2. Keenam, baterai besar yang kita miliki itu berjumlah 2 juga. Ketujuh, selotip yang kita gunakan itu berjumlah 1 juga. 8. Kap plastik yang kita miliki itu berjumlah 9. 9. Gunting yang kita miliki itu berjumlah 1. Sekarang kita akan masuk ke bahan-bahannya. Yang pertama, air. Kedua, cuka. Ketiga, air garam. Keempat, pertalite. Kelima, alkohol. Keenam, Coca-Cola. Ketujuh, Pocari Sweat. Kedelapan, air gula. Baik, berikutnya adalah langkah kerja. Rangkaian alat kurang lebih seperti ini. Yang pertama, menyiapkan semua larutan lalu diletakkan ke gelas yang telah disiapkan. Yang kedua, merangkai beberapa alat penguji seperti kabel, lampu, paku, dan baterai. Bisa kita lihat di gambar. Ketiga, menguji semua larutan dengan cara memasukkan kedua paku ke dalam larutan dengan posisi paku yang tidak saling bersentuhan. Yang keempat, mengamati perubahan yang terjadi. Apakah lampu menyala redup, tidak menyala, atau justru terang.
Yang kelima, mengamati apakah terdapat gelembung, tidak ada, atau sedikit pada larutan. Yang keenam, setelah pengujian selesai dilaksanakan, maka larutan akan dibersihkan terlebih dahulu. Caranya, paku yang sudah digunakan dibilas dengan air biasa dan dikeringkan menggunakan tisu. Dan yang terakhir, mengamatinya dengan teliti hingga hasil bisa didapatkan. Apakah lampu menyala dan banyaknya gelembung. Pada pengujian larutan air mineral, kita bisa melihat tidak terdapat gelembung dan lampunya tidak menyala. Maka dari itu, air mineral dikatakan sebagai non-elektrolit. Pada larutan cuka terdapat gelembung, tapi lampunya tidak menyala, maka cuka sebagai elektrolit lemah. Pada larutan garam, kita bisa melihat pada video lampunya menyala dan terdapat gelembung, maka dikatakan sebagai garam, yaitu elektrolit kuat. Pada larutan gula, terdapat gelembung tetapi lampu tidak menyala, maka gula sebagai elektrolit lemah. Pada pertalit, tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala, maka pertalit termasuk dalam non-elektrolit. Larutan alkohol tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala, maka termasuk dalam non-elektrolit. Coca-Cola termasuk dalam elektrolit lemah karena pada uji larutan lampu tidak menyala tetapi terdapat gelembung. Pada larutan Pocari Sweat terdapat gelembung tetapi lampu tidak menyala, maka Pocari Sweat termasuk dalam elektrolit lemah. Berdasarkan hasil percobaan di atas dengan masing-masing larutan, uji elektroda dan setelah diamati ada atau tidaknya gelombang dan nyala lampu, maka bisa dipastikan beberapa larutan yang sudah diuji dikategorikan menjadi 3 golongan. Pertama ada larutan elektrolit kuat, kedua larutan elektrolit lemah, dan terakhir larutan non-elektrolit. Hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut. Kesimpulan dari pengujian kami ialah yang pertama, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Sedangkan kebalikan dari larutan elektrolit ialah yang mampu mengantarkan listrik. Yang kedua, larutan elektrolit sendiri dibagi menjadi 2, yaitu kuat dan lemah. Dikatakan kuat jika larutan terionisasi dengan baik dan dikatakan lemah jika ionisasi buruk atau tidak terjadi sama sekali. Tandanya adalah nyala lampu dan gelembung. Semakin terang dan banyaknya gelembung, maka suatu larutan termasuk dalam elektrolit kuat. Yang keempat, sampel yang menunjukkan sebagai larutan elektrolit adalah larutan pemutih karena bisa menghantarkan listrik. Bola lampu bisa menyala dan memiliki banyak gelembung. 5. Dengan mengetahui daya antar larutan beserta gejala-gejala hantaran listrik dalam larutan, kita dapat mengelompokkan larutan menjadi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang keenam, larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas. Zat elektrolit kuat dalam air mengion secara sempurna, sedangkan zat elektrolit lemah hanya mengion sebagai zat elektrolit dapat merubah senyawa, ion dan senyawa kovalen polar yang mengalami pengionan. 9. Data larutan beserta rumus kimianya adalah sebagai berikut. Kemungkinan kesalahan. Pertama, kurang telitinya praktikan dalam mengamati apa yang terjadi. Saran, yang pertama, periksa alat uji elektrolit secara teliti, karena alat uji yang tidak benar akan mempengaruhi hasil percobaan. Kedua, bersihkan alat uji terlebih dahulu sebelum digunakan, agar kotoran yang menempel bisa hilang.